Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kehidupan setelah mematikan. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita semuanya untuk senantiasa mensyukuri nikmat kehidupan tersebut. Dengan apa? Yaitu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan hamba umatnya dari alam kejahilan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan juga semoga selawat dan salam tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang senantiasa istiqamah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami hanya menyampaikan beberapa ayat dari Al-Quran berkenaan dengan kehidupan atau pedoman hidup kita di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup seenak kita sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semuanya supaya kita bisa kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Nabi Adam alaihi salam telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Turunlah kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Adam, Hawa dan iblis. Turun ke dunia ini. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, Hawa dan iblis untuk turun ke dunia ini. Untuk apa? Disinilah awal kita mendapatkan ujian di dalam kehidupan ini. Karena kehidupan kita itu penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ujian, sebelum kita mendapatkan ujian, otomatis kita harus mengikuti pelajaran-pelajaran atau bimbingan-bimbingan. Maka Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila nanti datang petunjuk dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang disebut huda di sini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang disebut huda di sini adalah rasul atau para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut huda juga di sini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam. Maka barang siapa yang mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, maka dia tidak ada rasa takut nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atau dia akan merasakan bahagia ketika mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita untuk melaksanakan solat, ini kan petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita melaksanakan solat. Maka
mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salat itu? Allah perintahkan aqimus shalah, dirikanlah salat. Bagaimana cara salat? Maka kita mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu bagaimana kita kadang-kadang ketika kita salat kita lebih mengutamakan yang salat tarawih daripada salat isya dan salat rawatib. Kalau salat isya, okeylah kita melaksanakan salat isya, tetapi kita melalaikan salat rawatib. Ini kan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga 12 rakaat salat rawatib, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana di dalam surga. Siapa yang enggak ingin kita mendapatkan istana dalam surga? Maka ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Rasulullah SAW. Siapa saja yang ingin didirikan bangunan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaga salat rawatib. Apa keuntungannya salat rawatib itu? Salat rawatib itu adalah sebagai penambal salat fardu. Contoh salat rawatib yang luar biasa pahalanya juga, raka'atain qabla al-fajr khair minad dunya wa ma fiha. Ini juga sering kita lalaikan. Kita begitu masuk ke masjid, kita tidak melaksanakan salat rawatib. Salat qabla al-fajr, salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita ingin tidak merasa takut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikut Al-Qur'an, karena barang siapa yang tidak mengikuti Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dalam ayat yang lain. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit hidupnya, baik di dunia, terlebih nanti kehidupan di akhirat lebih sempit lagi. Orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun 'alaihim di sini disebutkan takut itu ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ketika yaumul hisab, ketika kita dihitung oleh Allah, dihisab seluruh amal yang kita lakukan di dunia, maka ketika kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka kita tidak ada merasa takut. Kemudian walahum yahzanun, dan dia tidak merasa sedih terhadap kehidupan dunia yang ditinggalkan. Kenapa? Karena akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ketika dia meninggalkan dunia ini, dia tidak merasa sedih. Kenapa? Akhirat itulah yang tujuan utamanya. Kebahagiaan di akhirat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Baqarah ayat 39-nya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang kafir di sini? Bukan orang kafir di luar Islam saja, tetapi orang kafir yang dimaksud di sini adalah kafir menolak kebenaran. Ketika ini dia ketahui ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ditolak perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir.
Kafir menolak kebenaran. Wa kadzdzabu bi ayatina, dia mendustakan ayat-ayat kami, tidak mau mempelajari Al-Qur'an, tidak mau mengamalkan Al-Qur'an. Maka dia kafir. Tidak mau solat, Allah perintah solat, dia tidak mau solat. Allah perintah puasa, dia tidak mau puasa. Allah perintahkan sedekah, tidak mau mengeluarkan sedekahnya. Maka dia kafir, menolak kebenaran. Wa kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar, mereka kekal di dalam neraka. Ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal selamanya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Kenapa kita jadikan sebagai Al-Quran sebagai pedoman, Rasul sebagai bimbingan, syariat Islam sebagai jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena nikmat Allah telah banyak diberikan kepada kita oleh Allah. Nikmat Allah itu banyak diberikan kepada kita, maka ikut petunjuk Allah. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian. Ayat ini walaupun ditujukan kepada Bani Israel, tetapi ayat ini sangat relevan sepanjang masa. Kenapa? Ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Terutama 3 nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa 3 nikmat tersebut? Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal af'idah la'allakum tashkurun. Jadi 3 nikmat ini yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah mengatakan, kami keluarkan kalian dari sulbi, dari perut ibu kalian, butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun. La ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang pertama, pendengaran kepada kita. Nikmat telinga bersih. Azan kita dengar, panggilan Allah kita dengar, tapi kenapa kita tidak gunakan nikmat ini untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala? Banyak kita lihat saudara-saudara kita sibuk dengan kehidupan dunia, mereka melupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat telinga aja, coba kita bayangkan kalau kita tidak ada telinga atau budak, bagaimana kita? Kan susah hidup di dunia ini. Maka ingat nikmat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat telinga ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ruh sudah ditiupkan dalam perut ibu kita, maka nikmat tersebut sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang kedua, penglihatan. Mata yang bersih. Kenapa kita tidak pernah menjadikan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita gunakan nikmat mata ini untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Maka Allah mengatakan, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian. Kemudian nikmat yang ketiga adalah afidah, hati nurani. Dan hati ini puncak dari segalanya. Rasulullah SAW mengatakan, innal fil jasadil mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya qalbi. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih bahwasanya, ingatlah bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila segumpal daging itu rusak, maka hancurlah seluruh tubuhnya, atau rusaklah seluruh tubuhnya. Apa? Dia adalah hati, kata Rasulullah SAW. Dan ini nikmat ini banyak
orang diberikan 3 nikmat ini jadi perusak di atas dunia ini. Jadi perusak. Kenapa? Karena tidak ikut bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengatakan, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Telah kuberikan kepada kalian nikmatku kepada yang telah kuberikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tepatilah janji kepada Allah. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji kita? Alastu birabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha. Bukankah aku ini Rabb kalian? Ketika ruh sudah ditiup dalam janin, dalam kandungan, maka Allah mengambil kesaksian di situ. Kesaksian. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Bala syahidna. Kita jawab, betul ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Rabb itu apa arti Rabb? Rabb itu pengatur, yang mengatur kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, diatur di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, marilah kita senantiasa untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Apalagi bulan Ramadan ini, pada minggu yang kedua ini, lebih kita tingkatkan lagi. Kalau selama ini kita introspeksi, mungkin 1 minggu belakang kemarin kita lalai dari Al-Quran, maka pada minggu yang kedua ini mari kita tingkatkan kembali dalam memahami Al-Quran. Kita baca Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, kemudian kita baca terjemahannya, kemudian kita amalkan apa kandungan dari isi Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan ceramah singkat pada subuh yang berbahagia ini menjadi manfaat bagi kita semuanya, terutama bagi kami pribadi, sehingga kita bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.